Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru berharap dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 3. Anak-anak hebat, masyarakat Indonesia beragam dalam budaya, suku bangsa, bahasa, dan agama. Selain itu, ada pula keragaman dalam ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia meliputi 3 hal, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa itu produksi, distribusi, dan konsumsi? Produksi adalah kegiatan mengolah barang mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Kegiatan distribusi yaitu kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Sedangkan konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau memanfaatkan barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan produksi ini disebut sebagai produsen, sedangkan orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Dan orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut sebagai konsumen. Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Sehingga aktivitas ekonomi penduduk Indonesia ada yang memanfaatkan potensi alam di wilayah daratan dan juga ada yang memanfaatkan potensi alam di wilayah lautan atau perairan. Berikut ini merupakan jenis-jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama ada pertanian, kemudian perikanan, peternakan, dan kehutanan. Sekarang kita bahas satu persatu mulai dari bidang pertanian. Wilayah Indonesia berada di antara lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian juga didukung tingkat kesuburan tanah yang tinggi karena pengaruh banyaknya gunung api. Ada 2 jenis pertanian. Yang pertama, pertanian lahan basah membutuhkan banyak air, misalnya sawah irigasi dan sawah lebak. Yang kedua, ada pertanian lahan kering yang membutuhkan sedikit air, misalnya tegalan dan perkebunan. Selanjutnya ada bidang peternakan. Jenis hewan yang dibudidayakan di peternakan, yang pertama ada peternakan unggas meliputi ayam, itik, burung, dan angsa. Yang kedua ada peternakan hewan kecil meliputi kelinci, kambing, dan domba. Yang ketiga ada peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Hasil peternakan tersebut meliputi telur, daging, kulit, susu, dan bulu. Selanjutnya ada bidang perikanan. Luasnya wilayah perairan Indonesia menyimpan potensi kekayaan alam melimpah. Potensi ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan. Namun,
Aktivitas perikanan ini masih dilakukan secara tradisional. Ada dua jenis kegiatan aktivitas perikanan. Yang pertama ada perikanan tangkap dan yang kedua ada perikanan budidaya. Perikanan tangkap dilakukan dengan menangkap ikan dari laut, sedangkan perikanan budidaya dilakukan dengan membudidayakan ikan baik yang dilakukan di darat seperti di kolam, sungai, sawah, dan waduk maupun yang dilakukan di pesisir pantai. Dan yang terakhir ada bidang kehutanan. Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati. Hasil dari kegiatan kehutanan terdiri atas hutan kayu dan hasil hutan non-kayu. Hasil hutan kayu meliputi berbagai jenis kayu seperti jati, ulin, keruning, bangkirai, dan meranti. Sedangkan hasil hutan non-kayu meliputi rotan, buah, bunga, getah, dan madu. Fungsi lain hutan adalah sebagai menyimpan cadangan air tanah, penyeimbang iklim, serta tempat habitat flora dan fauna. Karena banyaknya manfaat hutan tersebut, kelestarian hutan hendaknya selalu dijaga. Nah, anak-anak hebat, Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang beragam. Keragaman tersebut hampir di setiap aspek kehidupan masyarakatnya. Keragaman masyarakat Indonesia hendaknya kita pahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia yang bisa memperkaya khasanah budaya nasional. Kita harus bisa menerima keragaman dalam masyarakat dengan bijaksana. Dan kita hendaknya bisa menjadikan keragaman yang ada sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kurangnya memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dampak negatif tersebut adalah yang pertama, terjadinya konflik baik konflik ras, konflik antar suku, maupun konflik antar agama. Yang kedua, perpecahan atau disintegrasi bangsa. Perpecahan bangsa ini bisa terjadi karena terdapat konflik sosial dalam kehidupan masyarakat, baik karena perbedaan ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan hasil kebudayaan. Yang ketiga, memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik serta merendahkan masyarakat dan kebudayaan lain. Sikap ini dapat mendorong terjadinya konflik antar kelompok. Yang keempat, semangat nasionalisme berlebihan sehingga menganggap rendah bangsa lain. Yang kelima, mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan. Yang keenam, menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Dan yang terakhir, kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Anak-anak hebat, dampak negatif tersebut dapat kita hindari. Segenap bangsa Indonesia harus menyadari bahwa keanekaragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia telah menjadi identitas kebangsaan yang tumbuh dan berkembang jauh sebelum bangsa ini menjadi satu kesatuan yang utuh, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Empu Tantular pada abad 14 ini telah menjadi simbol sekaligus menjadi semboyan persatuan bangsa kita sejak dari dahulu, mulai dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, kita hendaknya bisa saling menghargai atau bersikap toleran dalam keragaman. Berikut ini merupakan contoh tindakan yang mencerminkan sikap toleran dalam keragaman, antara lain sebagai berikut.
Yang pertama, menghargai perbedaan dalam masyarakat, baik perbedaan suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Yang kedua, hidup berdampingan secara damai dengan orang lain meskipun berbeda suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Dan yang ketiga adalah berinteraksi dengan baik tanpa adanya sekat perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan golongan. Berikut ini merupakan beberapa sikap yang hendaknya kita hindari. Yang pertama, memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, menonjolkan suku, agama, ras, golongan, dan budaya tertentu. Yang keempat, mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsanya lebih baik daripada suku bangsa yang lain. Yang kelima, cenderung memaksakan kehendak dan berani menempuh tindakan melanggar norma untuk mencapai tujuan. Dan yang keenam, mencari keuntungan diri sendiri atau mementingkan diri sendiri daripada untuk kesejahteraan orang lain. Sekarang tugas untuk kalian. Yang pertama, tuliskan 5 contoh hasil perikanan tangkap dan 5 contoh hasil perikanan budidaya yang kalian ketahui. Soal yang kedua, tuliskan sikap yang sudah kalian lakukan dalam menjaga kerukunan atau persatuan di lingkungan kalian. Kerjakan di buku tulis ya anak-anak hebat. Demikian pembelajaran kita hari ini. Pesan untuk kalian, toleransi adalah sikap yang harus kita kembangkan dalam bermasyarakat di tengah keberagaman. Kembangkanlah sikap tersebut agar kita hidup rukun, berdampingan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.